Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 4 mau berdiskusi terkait materi sifat kelengkapan bilangan real. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rosiana Ervita Julianti, yang kedua ada Cika Fitria, yang ketiga Nolanda Juli Mariana, yang keempat Danansia Angel Kameswari, yang kelima ada Hesni Nurhayati, dan yang terakhir ada Dani Rian Pranaya. Langsung ke pengertian. Sifat kelengkapan adalah sifat supermum dan infimum, yaitu setiap himpunan tak kosong dan terbatas di atas selalu mempunyai supermum, dan himpunan tak kosong yang terbatas di bawah selalu mempunyai infimum. Nilainya berupa bilangan real. Sifat ini dikenal dengan aksioma kelengkapan bilangan real. Kemudian batas bawah dan batas atas. Menurut definisi 2.4.1, misalkan S suatu subhimpunan dari R. Itu ada dua syaratnya. Yang pertama, bilangan U elemen R dikatakan batas atas dari S bila S kurang dari atau sama dengan U untuk semua S elemen S. Yang kedua, bilangan W elemen R dikatakan batas bawah dari S bila W kurang dari atau sama dengan S untuk semua S elemen S. Untuk menunjukkan bahwa bilangan V elemen R bukan batas atas dari S jika dan hanya jika terdapat S aksen elemen S, sehingga P kurang dari S aksen. Sebaliknya, bilangan Z elemen R bukan batas bawah dari S jika dan hanya jika terdapat S double aksen elemen S, sehingga S double aksen kurang dari Z. Selanjutnya yaitu ada contoh. Diketahui himpunan A, X elemen R, di mana X sama dengan 1 per N anggota bilangan asli. Nah, kita jabarkan himpunan A-nya itu ada 1, A sama dengan 1 per 2, A sama dengan 1 per 3, A sama dengan 1 per 4, dan seterusnya. Nah, kita ambil 1 itu adalah batas atas dari A, karena X kurang di mana X elemen A. Selanjutnya yaitu 2 adalah batas atas dari A karena X kurang dari sama dengan 2, di mana X elemen anggota A. Yang ketiga ada 100 adalah batas atas dari sama dengan 100, di mana X elemen anggota himpunan A. Setengah bukan batas atas dari A karena terdapat 1 elemen anggota A sehingga setengah itu kurang dari 1. 0 adalah batas bawah dari A karena 0 kurang dari sama dengan X, di mana X elemen anggota himpunan A. Negatif 1 per 2 adalah batas bawah dari A karena negatif 1 per 2 kurang dari sama dengan X, di mana X elemen anggota himpunan A. Negatif 1 adalah batas bawah dari A karena negatif 1 kurang dari sama dengan X, di mana X elemen anggota himpunan A. Suatu himpunan S di R terbatas di atas bila S mempunyai batas atas. Yang kedua, secara umum bila himpunan P di R mempunyai batas bawah, kita katakan P itu termasuk terbatas di bawah. Sedangkan suatu himpunan A di R dikatakan tidak terbatas apabila A tidak mempunyai paling tidak satu dari batas atas atau batas bawah. Untuk contohnya, X elemen himpunan R di mana X kurang dari sama dengan 2. Itu termasuk suatu himpunan tidak terbatas karena suatu himpunan tersebut hanya mempunyai batas atas dan himpunan tidak terbatas.
Selanjutnya yaitu supermum dan infimum. Definisi 2.4.2, misalkan S subhimpunan dari R. Yang pertama, bila S terdapat di atas, maka batas atas U dikatakan supermum atau batas atas terkecil dari S bila tidak terdapat batas atas yang lain dari S yang kurang dari U. U harus batas atas dari S, dan jika V adalah sebarang batas atas dari S, maka U kurang dari sama dengan V. Yang kedua, bila S terbatas di bawah, maka batas bawah W dikatakan infimum, atau batas bawah terbesar dari S bila tidak terdapat batas bawah yang lain dari S yang lebih dari W. W harus batas bawah dari S, dan jika V adalah sebarang batas bawah dari S, maka V kurang dari sama dengan W. Bila supremum atau infimum dari suatu himpunan S ada, tidak akan menuliskannya dengan bila supremum atau infimum dari suatu himpunan S ada, kita akan menuliskannya dengan sub S dan inf S. Kemudian untuk ilustrasinya seperti gambar berikut. Yang sebelah kiri merupakan batas bawah terbesar dan sebelah kanan batas atas terkecil. Dan sub A terletak tepat di batas atas dan inf A terletak di batas bawah, dan A merupakan himpunan dari A. Berdasarkan kondisi ini ada 4 kemungkinan. Yang pertama, memiliki supremum dan infimum. Yang kedua, memiliki supremum tapi tidak memiliki infimum. Yang ketiga, memiliki infimum tapi tidak memiliki supremum. Yang keempat, tidak memiliki supremum maupun infimum. Selanjutnya yaitu lemma 2.4.3. Bilangan real U merupakan supremum dari himpunan tak kosong S di R jika dan hanya jika U memenuhi kedua kondisi berikut. Yang pertama, S kurang dari atau sama dengan U untuk semua S elemen dari S. Yang kedua, bila V kurang dari U, maka terdapat S aksen elemen dari S, sehingga V kurang dari S aksen. Begitupun sebaliknya untuk infimum. Untuk contohnya, yang pertama, terdapat himpunan A yang memiliki anggota yaitu 1, kemudian sub A-nya sama dengan 1, in A-nya sama dengan 1. Kemudiannya yaitu harus memenuhi 2 syarat yang ada di atas tadi, yaitu yang pertama 1 dikurangi atau sama dengan 1, jadi 1 merupakan batas atas dari A. Yang kedua, jika V kurang dari 1, maka kita dapat memilih salah satu elemen dari A tadi, yaitu 1, sedemikian sehingga V kurang dari 1. Jadi 1 merupakan supremum dari A. Kemudian yang contoh kedua ada himpunan B yang memiliki elemen anggotanya 1, 2, 3. Nah, untuk membuktikan supremum B sama dengan 3 dan juga in B sama dengan 1. Menggunakan dua syarat tadi, yang pertama X lebih besar atau sama dengan 1, terdapat X elemen dari B, jadi 1 merupakan batas bawah dari B. Yang kedua, jika V lebih besar dari 1, maka dapat memilih salah satu elemen, yaitu kita pilih 1 elemen dari B, demikian sehingga V lebih besar dari 1. Jadi 1 merupakan infimum dari B. Selanjutnya ada teorema
supremum dari himpunan S di R bersifat tunggal. Untuk pembuktiannya, misalkan U1 dan U2 supremum dari S, maka keduanya merupakan batas atas dari S. Andaikan U1 lebih kecil dari U2 dengan hipotesis U2 supremum, maka mengakibatkan bahwa U1 bukan batas atas dari S. Secara yang sama, untuk pengandaian U2 kurang dari U1 dengan hipotesis U1 merupakan supremum, maka mengakibatkan bahwa U2 bukan batas atas dari S. Oleh karena itu, haruslah U1 sama dengan U2. Jadi, supremum merupakan bersifat tunggal. Selanjutnya 2.4.4 selanjutnya lemma 2.4.4. Suatu batas atas U dari himpunan tak kosong S di R merupakan supremum dari S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat S epsilon elemen S sehingga U negatif epsilon kurang dari S epsilon. Ilustrasi gambarnya seperti di PPT. Bukti misalkan U batas atas dari S yang memenuhi kondisi di atas bila V kurang dari U dan tetapkan epsilon sama dengan U negatif V maka epsilon lebih dari 0. Dan kondisi di atas mengakibatkan terdapat S epsilon elemen S sehingga V sama dengan U negatif epsilon kurang dari S epsilon. Oleh karena itu, V bukan batas atas dari S karena hal ini berlaku untuk sebarang V yang kurang dari U maka haruslah U sama dengan sub S. Sebaliknya, misalkan U sama dengan sub S dan epsilon lebih dari 0 karena U negatif epsilon kurang dari U, maka U negatif epsilon bukan batas atas dari S. Oleh karena itu, terdapat unsur S epsilon di S yang lebih U negatif epsilon, yaitu U negatif epsilon kurang dari S epsilon. Lanjut 0. Contoh yang pertama, bila himpunan tak kosong S1 mempunyai berhingga jumlah unsur, maka S1 dari unsur S1 dan W sama dengan infimum S1, keduanya unsur di S1. Yang kedua, himpunan S2 memiliki himpunan X elemen bilangan real di mana X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1, mempunyai 1 sebagai batas atas, membuktikan 1 merupakan supremum sebagai berikut. Bila V kurang dari 1, maka terdapat unsur S aksen di S2 sehingga V kurang dari S aksen. Pilih S aksen sama dengan 1 negatif epsilon sedemikian sehingga V kurang dari S aksen. Atau epsilon infinitesimal. Berdasarkan teorema lemma 2.4.4, dari sini V bukan batas atas dari 2 dan karena V sebarang bilangan dan V kurang dari 1, jadi sub S2 sama dengan 1. Secara sama dapat ditunjukkan bahwa S1 sama dengan 0. Dengan catatan supremum S2 dan infimum S2 keduanya termuat di S2. 2.4.6 Sifat supremum dari R. Setiap himpunan bilangan real tak kosong yang mempunyai batas atas mempunyai supremum di R. Selanjutnya 2.4.7 Sifat infimum dari R. Setiap himpunan bilangan real tak kosong yang mempunyai batas bawah mempunyai infimum di R. Selanjutnya adalah latihan soal. Misalkan S3 sama dengan 1 per N anggota bilangan asli, tunjukkan sub S3 sama dengan 1 dan infimum S3 sama dengan 0. Bukti. A akan ditunjukkan sub S3 sama dengan 1 karena 1 per N kurang dari atau sama dengan 1. Untuk semua N anggota bilangan asli, maka 1 adalah batas atas S3. Karena 1 elemen S3, maka sub S3 sama dengan 1. B.
akan ditunjukkan infimum S3 lebih dari atau sama dengan 0. Karena 1/n lebih dari 0 untuk setiap n anggota bilangan asli, maka 0 adalah batas bawah S3. Misalkan V sama dengan 1/m elemen S3 untuk setiap n anggota bilangan asli, maka ada S1 sama dengan 1/2m elemen S. Demikian sehingga 0 kurang dari 1/2m kurang dari 1/m. Oleh karena itu, 0 adalah infimum S3. Sekian diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.